Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Angelina Silitonga, NIM 223115008. Saya merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mutual fund and other investment companies. Berikut adalah materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah investment company, yang kedua ialah type of investment companies, yang ketiga ada mutual fund, yang keempat ada cost of investing in mutual, yang kelima ialah taxation of mutual fund income, yang keenam exchange trade fund, yang ketujuh ialah mutual fund investment performance at first look, yang terakhir yaitu information on mutual funds. Baik, yang pertama ialah investment companies. Investment company atau perusahaan investasi adalah perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari investor individu dan menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai macam sekuritas atau aset lainnya. Perusahaan investasi juga menjalankan beberapa fungsi penting bagi para investornya. Yang pertama ialah pencatatan dan administrasi. Perusahaan investasi mengeluarkan laporan berkala tentang status investasi seperti pembagian keuntungan modal, dividen, investasi, dan penebusan dana. Yang kedua yaitu disverifikasi atau pembagian. Dengan menggabungkan uang mereka, perusahaan investasi memungkinkan investor memiliki sebagian kecil dari banyak saham yang berbeda. Yang ketiga ada manajemen profesional. Perusahaan investasi dapat mendukung staf penuh waktu yang terdiri dari analisis keuangan dan manajer portofolio yang berusaha mencapai hasil investasi yang lebih baik bagi para investornya. Yang terakhir ialah biaya transaksi yang lebih rendah karena mereka memperdagangkan blok besar saham, perusahaan investasi dapat menghemat banyak broker dan komisi yang cukup besar. Meskipun semua perusahaan investasi mengumpulkan aset dari investor individu, mereka juga harus membagi klaim atas aset tersebut di antara para investor. Investor membeli saham di perusahaan investasi dan kepemilikan mereka sebanding dengan jumlah saham yang dibeli. Nilai setiap saham tersebut nilai aset bersih atau net asset value, NAV. Yang kedua, types of investment company. Di Amerika Serikat, perusahaan investasi diklasifikasikan oleh Investment Company Act of 1940. Setiap unit investment trusted atau perusahaan investasi yang dikelola, portofolio unit investasi trusted pada dasarnya tetap dan karena itu disebut tidak dikelola. Sebaliknya, perusahaan yang dikelola dinamakan demikian karena sekuritas di dalam portofolio investasinya terus-menerus dibeli dan dijual. Portofolio tersebut dikelola. Perusahaan yang dikelola diklasifikasikan lebih lanjut sebagai closed-end atau open-end. Perusahaan open-end lebih dikenal sebagai mutual fund. Type of investment companies terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu unit investment trust. Unit investment trust adalah kumpulan dana yang diinvestasikan dalam portofolio tetap untuk jangka waktu hidup dana tersebut. Untuk membentuk unit investment trust sponsor, biasanya sebuah perusahaan pialang membeli portofolio sekuritas yang disimpan dalam sebuah trust. Sponsor kemudian menjual saham atau unit dalam trust yang disebut Redeemable Trust Certificate. Semua pendapatan dan pembayaran pokok dari portofolio yang dibayarkan oleh wali amat dana, bank, atau perusahaan trust kepada pemegang saham. Ada sedikitnya pengelola aktif pada unit investment trust karena setelah dibentuk, komposisi portofolio tidak berubah, karena itu trust disebut tidak dikelola. Yang kedua, ada managed investment companies. Ada dua jenis perusahaan yang dikelola, closed-end
dan open-end. Dalam kedua kasus tersebut, Dewan Direksi Dana yang dipilih oleh pemegang saham menyewa perusahaan manajemen untuk mengelola portofolio dengan biaya tahunan yang biasanya berkisar 0,2% hingga 1,5% dari aset. Dalam banyak kasus, perusahaan manajemen adalah perusahaan yang mengorganisir dana tersebut. Misalnya Fidelity Management dan Research Company mensponsori banyak Fidelity Mutual Fund dan bertanggung jawab mengelola portofolionya. Dalam kasus lain, sebuah mutual fund akan menyewa manajer portofolio dari eksternal. Yang pertama yaitu closed-end fund. Dana closed-end tidak menebus atau menerbitkan saham. Investor dalam dana closed-end yang ingin mencairkan saham mereka harus menjual kepada investor lain. Saham dari dana closed-end diperdagangkan di bursa terorganisir dan dapat dibeli melalui broker seperti saham biasa. Oleh karena itu, harganya bisa berbeda dari NAV atau nilai aset bersih. Yang kedua yaitu open-end funds. Dana open-end siap untuk menebus atau menerbitkan saham pada net asset value, meskipun baik pembelian maupun penebusan mungkin melibatkan biaya penjualan. Ketika investor dalam dana open-end ingin mencairkan saham mereka menjualnya kembali kepada dana tersebut kepada NAV. Type of investment company yang ketiga yaitu organisasi investasi lainnya. Organisasi investasi lainnya itu beberapa perantara tidak terorganisir atau diatur secara formal sebagai perusahaan investasi, tetapi melayani fungsi yang serupa. Tiga hal yang paling penting adalah commingled funds, real estate investment trust REI, dan huge fund. Commingled funds adalah kemitraan investor yang mengembungkan dana perusahaan manajemen yang mengatur kemitraan, mengelola dana, mendapat biaya. Dana ini serupa dengan open-end mutual fund, tetapi menawarkan unit alih-alih saham. Yang ada lagi real estate investment trust atau REITs, mirip dengan dana closed-end. REITs berinvestasi dalam real estate atau pinjaman yang dijaminkan oleh real estate. Huge fund adalah kendaraan yang memungkinkan investor swasta untuk mengembangkan aset yang akan diinvestasikan oleh manajemen dana. Mereka biasanya hanya terbuka untuk investor kaya atau institusional dan seringkali melibatkan strategi investasi yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu mutual fund. Mutual fund atau reksadana adalah nama umum untuk perusahaan investasi terbuka. Ini adalah perusahaan investasi dominan saat ini yang menyumbangkan lebih dari 90% dari aset perusahaan investasi. Pada awal tahun 2013, aset yang dikelola dalam industri reksadana di Amerika Serikat diperkirakan sekitar 13,5 triliun dolar dan sekitar 13 triliun lainnya dipegang oleh dana non-AS. Kebijakan investasi. Setiap reksadana memiliki kebijakan investasi yang spesifik yang dijelaskan dalam prospektur dana tersebut. Misalnya, reksadana pasar uang memegang instrumen jangka pendek dan berisiko rendah dari pasar uang. Sementara reksadana obligasi memegang sekuritas pendanaan tetap. Beberapa dana memiliki mandat yang lebih khusus, seperti memegang obligasi treasury atau sekuritas berbasis hipotek. Reksadana umumnya diklasifikasikan berdasarkan kewajiban investasi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ialah reksadana pasar uang. Dana ini berinvestasi dalam sekuritas pasar uang seperti commercial paper, perjanjian pembelian kembali, atau sertifikat deposito
dengan jangka waktu rata-rata sedikit lebih dari 1 bulan. Yang kedua yaitu reksadana saham. Dana ini berinvestasi terutama dalam saham. Meskipun manajemen portofolio dapat memegang sekuritas pendapatan tetap atau jenis sekuritas lainnya, dana saham biasanya mengalokasikan 4-5% dari total aset pada sekuritas pasar uang untuk menyediakan likuiditas. Yang ketiga yaitu reksadana sektor. Dana saham yang berfokus pada industri tertentu seperti bioteknologi, utilitas, energi, atau telekomunikasi. Dana ini juga berfokus pada negara tertentu. Yang keempat yaitu reksadana obligasi. Dana ini berinvestasi dalam sektor pendapatan tetap dengan berbagai spesialisasi seperti obligasi korporasi, obligasi pemerintahan, atau sekuritas berbasis hipotek. Reksadana internasional, dana yang berinvestasi pada sekuritas perusahaan di luar Amerika Serikat. Dana ini regional, fokus pada bagian negara tertentu, sementara dana pasar berkembang berinvestasi di negara-negara berkembang. Yang keenam, reksadana seimbang. Dirancang untuk menjadi kandidat portofolio investasi keseluruhan dengan memegang saham dan sekuritas pendapatan tetap dalam proporsi stabil. Yang terakhir yaitu reksadana indeks, dana yang mencoba mencocokkan kinerja indeks pasar luas dengan membeli saham dalam sekuritas yang tercukup dalam indeks tertentu. Penjualan reksadana. Reksadana biasanya dipasarkan secara langsung oleh peminjam emisi atau melalui broker yang bertindak atas nama peminjam emisi. Penjualan langsung dilakukan melalui surat, telepon, dan internet. Sementara itu, sekitar setengah dari penjualan dana saat ini didistribusikan melalui tenaga penjual, di mana broker atau penasehat keuangan menerima komisi. Yang keempat yaitu cost of investing in mutual fund. Jadi cost of investing in mutual fund mempunyai dua struktur pembiayaan, yaitu yang pertama struktur biaya dan biaya operasional. Nah, yang pertama yaitu struktur biaya. Struktur biaya, seorang investor individu yang memiliki reksadana harus mempertimbangkan tidak hanya kebijakan investasi yang dinyatakan dan kinerja masa lalu dari dana tersebut, tetapi juga biaya pengelolaan dan pengeluaran lainnya. Yang kedua yaitu biaya operasional. Biaya operasional di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh reksadana dalam mengelola portofolio, termasuk biaya administratif dan biaya nasihat yang dibayarkan kepada manajer investasi. Biaya ini biasanya dinyatakan sebagai persentase total dari aset yang dikelola yang biasanya berkisar dari 0,2% hingga 2%. Pemegang saham tidak menerima tagihan eksplisit, tetapi tidak menerima tagihan eksplisit untuk biaya operasional ini, namun biaya tersebut secara berkala dikurangi dari aset dana. Biaya operasional memiliki 3 model biaya, yaitu biaya awal atau front-end load. Biaya awal adalah komisi atau biaya penjualan yang dibayarkan untuk membayar broker yang menjual dana, yang mungkin tidak melebihi 8,5%, tetapi dalam praktiknya jarang melebihi tingkat 6%. Yang kedua yaitu biaya akhir atau back-end load. Biaya akhir ini adalah biaya yang penebusan atau keluar yang dikenakan saat menjual saham. Biasanya dana yang menggunakan biaya akhir dimulai dari 5% hingga 6% dan menguranginya sebesar 1 poin persentase. Untuk setiap tahun, dana tersebut tetap diinvestasikan. Jadi, biaya keluar dimulai 6% akan turun 4% menjadi 4% pada awal tahun 2000 atau pada tahun ketiga awal. Yang ketiga yaitu
biaya 12B-1 atau Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengizinkan pengelolaan dana ini untuk menggunakan aset dana guna membayar iklan atau literasi promosi termasuk laporan tahunan dan prospektus. Seperti yang lebih penting, komisi yang dibayarkan kepada broker menjual dana kepada investor. Beberapa dana menawarkan kelas yang memiliki kepemilikan portofolio biaya yang berbeda. Misalnya, saham A mungkin memiliki beban awal, sementara saham kelas B mengandalkan biaya B12-1. Pengembalian reksadana biasanya diberi status pass-through sesuai dengan kode pajak Amerika Serikat, yang berarti bahwa pajak hanya dibayar oleh investor dalam reksadana, bukan oleh dana itu sendiri. Pass-through mendapatkan investasi memiliki satu kelemahan penting bagi investor individu. Dana dengan tingkat perputaran portofolio yang tinggi biasanya sangat tidak efisien dalam hal pajak. Perputaran adalah rasio aktivitas perdagangan portofolio terhadap aset portofolio. Yang keenam ialah Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund atau ETF yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1993 adalah turunan dari reksadana yang memungkinkan investor untuk memperdagangkan portofolio indeks mereka seperti memperdagangkan saham. ETF pertama adalah SPDR, julukan untuk SPDR atau Standard and Poor of Depository Receipt, yang merupakan unit investasi kepercayaan yang memiliki portofolio yang sesuai dengan indeks S&P 500. Mutual Fund Investment Performance, a first look. Salah satu manfaat reksadana bagi investor individu adalah kemampuan untuk mendelegasikan manajemen portofolio kepada profesional investasi. Investor tetap memiliki kendali atas fitur umum dari portofolio secara keseluruhan melalui keputusan alokasi aset. Setiap individu memiliki persentase portofolio yang akan diinvestasikan dalam reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana pasar uang, dan sebagainya, tetapi dapat menyerahkan keputusan spesifik pemilihan sekuritas dalam kelas investasi kepada manajemen masing-masing dana. Reksadana memberikan informasi tentang dirinya dalam dua sumber lainnya, Statement of Additional Information (SAI), juga dikenal sebagai bagian B dari prospektus, mencakup daftar sekuritas dalam portofolio pada akhir tahun fiskal, laporan keuangan telah diaudit, daftar direktur dan pejabat dana, serta investasi pribadi mereka dalam dana tersebut, dan data mengenai komisi pialang yang dibayarkan oleh dana. Namun tidak seperti prospektus dana, investor tidak akan menerima SAI kecuali mereka memintanya secara khusus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.